Kiai tolong jelaskan bagaimana mengenai qadha salat atas salat-salat yang pernah kita tinggalkan dulu-dulu. Saya yakin banyak yang lalai di antara kita ya. Kemudian termasuk qadha di waktu terhalang di bada subuh dan bada asar itu bagaimana Pak Kiai melaksanakan? Mohon penjelasannya Pak Kiai, dan apa hukumnya sholat ketika waktu terhalang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah qadha sholat ya. Yang disebut dengan qadha itu melakukan ibadah setelah lewat dari waktunya, itu namanya qadha ya. Jadi misalnya orang sholat subuh jam 8, itu namanya qadha, lewat dari waktunya. Kenapa orang sampai qadha? Itu pertanyaan pertamanya ya. Ada dua hal yang dalam fikih orang tidak berdosa ketika meninggalkan sholat. Tidak dosa ketika meninggalkan sholat, yaitu kalau dia tidur atau lupa. Orang tidur atau lupa itu enggak dosa ketika meninggalkan sholat dengan syarat tidurnya memang benar, lupanya memang benar. Misalnya gimana? Bapak tidur jam 10, biasanya bangun jam 4:30, saking capeknya bangunnya jam 8, enggak apa-apa Pak, enggak masalah, enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting apa? Enggak ada yang bangunin atau dibangunin enggak bangun. Kalau sudah bangun, kencing, minum, tidur lagi, nah itu dosa itu. Atau tidurnya enggak bener. Kalau tidurnya enggak bener dosa Pak. Wah, final champion, ya kan? Nonton jam 3, tidur jam 3:30 begitu, itu ngaco. Udah paham 4:30 subuh, kok 3:30 tidur, itu dosa. Lupa, Bapak lupa melakukan kegiatan yang positif sampai lupa sholat, itu nggak dosa. Imam Nawawi pernah Pak 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak buang air, nggak sholat juga, sama nggak sholat. Saking sibuknya belajar, waktu nggak terasa. Manggil pembantunya, saya kok lapar banget ini. Udah berapa lama saya nggak makan? Tuan sudah 3 hari nggak makan, nggak minum, nggak berak, nggak tidur katanya gitu kan. Sampai lupa sholat, ini juga nggak dosa. Beda sama yang mancing. Saya juga sama Ustaz, mancing sampai lupa sholat. Oh itu enggak, masih ingat makan, ingat ngopi, ingat HP, masih ingat yang lain-lain. Oke ya. Itu orang meninggalkan sholat wajib diqadha. Nah, yang jadi masalah itu ada orang meninggalkan sholat karena malas. Sengaja meninggalkan sholat tanpa uzur. Di masa Nabi kasus ini belum ada. Di masa Nabi orang meninggalkan sholat dengan sengaja, kasusnya belum ada. Karena di masa Nabi yang munafik saja ikut berjamaah sama Nabi. Ini kan repot. Di masa Nabi itu yang munafik saja ikut berjamaah. Di zaman sekarang yang ngaku beriman aja kadang-kadang nggak sholat itu kan. Oke, jadi meninggalkan sholat dengan sengaja kasusnya belum ada. Maka hadisnya itu rata-rata meninggalkan sholat karena tidur. Itu hadisnya. Kata Nabi, man nama an sholatin falyusolliha idza zakaroha. Kalau ada orang yang tidur meninggalkan sholat, begitu bangun dia langsung sholat. Nah, cuma ulama bilangnya begini, kalau yang tidur saja wajib diganti, yang tidak sengaja saja wajib diganti, maka yang ditinggalkan dengan sengaja lebih wajib lagi untuk diganti. Caranya bagaimana? Kalau mau gampang, tiap habis sholat naik lagi, nambah sholat qadha, paling gampang. Bapak habis subuh, sholat subuh lagi. Seberapa lama Ustaz? Ya sesuai dengan hutang. Bisa nggak saya ganti dengan beras? Oh ya nggak bisa. Hutangnya sholat kok gantinya beras? Ini aneh ya kan? Masih hidup orangnya, masih hidup. Hutangnya sholat ya gantinya sholat sama. Ya. Berapa lama sesuai hutang? Hutangnya 5 tahun, bayar sholatnya 5 tahun sama. Tiap habis sholat nambah 1, 5 tahun lagi hutangnya lunas.
Kalau pengen cepet, tiap habis sholat nambah 5, nanti setahun hutangnya lunas. Apakah boleh melakukan qadha sholat di waktu-waktu yang terlarang? Waktu yang terlarang itu kaitannya dengan sholat sunnah. Kalau kaitannya dengan sholat wajib, tidak ada waktu terlarang, tidak ada. Wah, saya begadang Ustaz, bangun-bangun habis asar, enak bener kata saya itu ya. Udah mau maghrib ini, saya boleh sholat apa kagak? Bukannya boleh, wajib sholat itu. Belum sholat kok nanya boleh sholat, wajib sholat. Tapi katanya kalau menjelang matahari terbit, menjelang matahari terbenam, itu nggak boleh sholat. Sholat sunnah Pak, sholat sunnah. Itu saja sholat sunnah yang nggak punya sebab. Kalau punya sebab, itu boleh. Bapak pas matahari terbit masuk masjid, ada sunnah apa? Tahiyatul masjid. Sebabnya duluan, boleh. Orang masuk masjid dulu terus sholat, apa sholat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat. Matahari terbit sholat jenazah, boleh. Sebabnya duluan. Dia mati dulu kita sholatin, apa kita sholat dulu baru kita matiin? Kan begitu kan enggak? Sebabnya duluan. Dia mati dulu baru kita sholatin, itu boleh, nggak ada masalah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami.